Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmat dengan NIM 102222045 dari Prodi Informatika semester 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem operasi macOS itu. Tapi, sebelum masuk ke dalam sistem operasi macOS, kalian juga harus tahu apa sih sistem operasi itu. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Nah, di antaranya yaitu ada Windows, ada macOS, ada Linux, ada Android. Nah, sekarang yang akan saya bahas yaitu tentang sistem operasi macOS. Nah, kalian sudah tahu apa sih sistem operasi macOS itu? Di sini saya akan menjelaskan. Nah, Macintosh Operating System atau lebih dikenal dengan sebutan macOS adalah sistem operasi GUI atau Graphical User Interface yang digunakan untuk mengoperasikan komputer Macintosh. Sistem operasi ini merupakan OS GUI pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Apple Inc. Sama seperti jenis sistem operasi pada umumnya, macOS berfungsi untuk melakukan booting, manajemen proses, dan memori kontrol perangkat, desain antarmuka, dan sebagainya. Tetapi, dibandingkan para pesaingnya, sistem operasi macOS terbilang lebih unggul dalam segi antarmuka, grafis, dan keamanan. Selain itu, ada banyak keunggulan fitur yang ditawarkan macOS. Salah satunya adalah kompatibilitas, di mana sistem operasi ini dapat diinstal di smartphone atau perangkat lain sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Nah, ada sejarah tentang macOS. macOS pertama kali dirilis pada tahun 1984 oleh industri pengembangnya, yakni Apple Inc. Kala itu, sistem operasi ini dinamai Sistem 1 hingga macOS 9, yang kini dikenal sebagai macOS Classic. Menariknya, macOS Classic sama sekali tidak memiliki barisan perintah atau command line. Versi macOS yang tergolong lawas tersebut sudah sepenuhnya menggunakan antarmuka pengguna grafik. macOS awalnya berasal dari NeXT yang merupakan perusahaan milik Steve Jobs setelah keluar dari Apple Inc. pada tahun 1985. Di tahun yang sama, NeXT berhasil mengembangkan dan merilis sistem operasi bernama NeXTSTEP. Nah, pada tahun 1990-an, Apple Inc. berniat untuk mengganti macOS klasik dengan membuat sebuah sistem operasi generasi baru. Tapi sayangnya, saat itu terdapat cukup banyak kendala yang berujung pada pembatalan proyek pengembangannya. Selanjutnya, pada tahun 1996, Apple memutuskan mengakuisisi NeXT dan menjadikan sistem operasi NeXTSTEP sebagai dasar pengembangan generasi berikutnya. Dengan kata lain, Steve Jobs secara otomatis bergabung kembali dengan Apple Inc. Nah, Steve Jobs kembali memimpin pengembangan sistem operasi generasi baru dan merilis OS bernama Rhapsody pada tahun 1997. Tak terhenti sampai di situ, pengembangan terus dilakukan hingga akhirnya macOS 10 yang merupakan versi yang ke-10 dari sistem operasi untuk Macintosh dirilis. Selanjutnya, perkembangan macOS. Yang pertama ada macOS Classic
dan yang kedua ada macOS X, dan yang ketiga ada OS X, dan yang keempat ada macOS. Nah, di sini ada macOS Classic versi pertama, yaitu sistem 1.0 yang dirilis pada 24 Januari 1984 dan sampai macOS 9 dirilis pada tanggal 23 Oktober 1999. Pada saat itu saya pun belum lahir ke dunia ini ya. Nah, selanjutnya macOS X, OS X, macOS. Nah, ini digabungkan ya. Nah, ada Rhapsody yang tadi dirilis 31 Agustus 1997 dan berakhir pada macOS 13 pada tahun 2022 pada tanggal 24 Oktober. Nah, terdapat fitur-fitur pada macOS ya, seperti antarmuka Aqua. Nah, salah satu perbedaan besar dari macOS Classic dan macOS X adalah pengguna Aqua, sebuah antarmuka grafis dengan elemen seperti air, pada rilis pertama macOS X. Nah, setiap elemen Windows, teks, grafis, tombol, dan lain-lain ditampilkan menggunakan teknologi anti-aliasing. Color Science, teknologi yang telah dikembangkan sebelumnya, ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam Core Drawing Engine, sehingga dapat menyetarakan warna untuk multimedia dan percetakan. Selain itu, bayangan ditambahkan ke sekitar Windows dan beberapa teks yang memberikan efek kedalaman. Elemen antarmuka baru ditambahkan seperti sheets, kotak dialog yang terikat pada Windows tertentu, dan drawers yang dapat keluar dan memberikan opsi tambahan. Nah, dukungan multibahasanya terdapat 39 bahasa sistem tersedia untuk macOS pada saat pemasangan. Bahasa sistem digunakan pada seluruh sistem operasi. Metode input untuk berbagai huruf dapat dilihat secara terpisah. Pembaruan terkini menambahkan dukungan untuk karakter bahasa Cina. Nah, untuk metode pembaruannya pada macOS, macOS dapat diperbarui melalui panel software update di sistem preference atau menggunakan software update pada antarmuka baris. Hingga OS X 10.8 Mountain Lion terdapat software update terpisah untuk melakukan hal ini. Pada Mountain Lion dan setelahnya, hal ini digabungkan pada aplikasi Mac App Store. Nah, jadi dari versi 10.8 Mountain Lion, nah, jadi kalau mau update itu ada menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan Mac App Store. Nah, tapi meski mekanisme pembaruan tidak berubah dan berbeda dengan mekanisme unduh untuk aplikasi pada App Store, pada macOS 10.14, Mojave, fungsi pembaruan dipindahkan lagi ke software update. Begitulah. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari macOS. Ini hanya beberapa ya. Yang pertama yaitu ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, macOS itu sebenarnya susah untuk dihack. Kenapa? Karena macOS itu jadi gimana ya? Satu paketan dari sana sistem operasi apa sih? Ya, kayak gitu. Nah, satu paket dari pabrik. Jadi satu paket itu teh buat satu MacBook misalkan. Nah, berbeda dengan Windows. Kalau Windows mah jadi ada yang
bajakan. Nah, jadi kayak begitulah, jadi gampang kalau Windows kebanyakan banyak yang nge-hack. Jadi misal kalau di perusahaan-perusahaan atau di mana-mana ya, Windows itu harus yang originalnya. Jadi kan Windows asli itu berbayar ya, lumayan agak mahal juga gitu. Nah, lanjut yang kedua yaitu terintegrasi dengan produk Apple. Nah, yang ketiga user friendly, lumayan lah. Nah, yang keempat memiliki fitur backup. Dan yang kelima yaitu bisa menggunakan boot Windows. Nah, setelah kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama yaitu harga cenderung mahal. Ya, begitulah dengan MacBook atau Mac Air. Harganya sangat relatif tinggi sekali. Nah, yang kedua yaitu terbatas dalam melakukan upgrade. Dan yang ketiga yaitu memiliki pilihan perangkat lunak yang sedikit. Karena di Mac udah cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.